Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Weekly Guide di dalam minggu ini kita akan belajar bersama tentang iman dan perbuatan. Kita tahu bersama bahwa iman kita seharusnya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman pertama kali lahir di dalam hati kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang rela mati di atas kayu salib untuk menanggung dan menebus dosa kita. Saudara, dari situ iman kemudian terus bertumbuh, terus bergerak. Makanya dikatakan Injil itulah yang memberikan kita perjalanan bertolak dari iman kepada iman. Dan bahkan dikatakan dalam kitab Ibrani bahwa Yesuslah yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, ada hal yang kita harus pahami bersama, bahwa seharusnya iman pasti nampak dari perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Kalau ada orang berkata bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan, tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia orang yang beriman, maka kita mungkin saja bisa meragukan apakah dia benar-benar memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena seharusnya orang yang memiliki iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus pastilah ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatannya. Tentu lewat apa yang saya sampaikan ini supaya kita bisa memahami bersama urutannya, saudara ya, bahwa iman kita pertama kali timbul berada di dalam hati dan hidup kita karena pertama kali kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena Injil lah yang menggerakkan hidup kita. Dengan iman itu hidup kita akan terus berjalan sampai pada akhirnya. Dan dalam perjalanan itu pasti akan timbul perbuatan-perbuatan yang nyata yang menunjukkan bahwa kita memang orang yang beriman. Kalau saudara mengingat apa yang Kak Seno sampaikan di minggu yang pertama di bulan ini, bahwa iman itu bertumbuh. Dan pertumbuhannya tidak terjadi hanya kita sendiri saja, tapi pertumbuhan itu terjadi karena kita bersama-sama dengan orang yang lain. Itulah kenapa Yakobus 2 mencatat begini, Bapak Ibu dan Saudara. Ayat yang ke-14 dan seterusnya berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Ya kan, itu jadi pertanyaan ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Ya, jadi perhatikan, ini dimaksudkan adalah ada proses bagaimana kita saling satu terhadap yang lain. Ayat yang 16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman, nah ini penting saudara ya, bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, dari beberapa ayat yang saya baca, sebelum kita melanjutkan sampai terakhir, ada 3 ayat lagi. Saya rindu kita melihat bersama sebagai komunitas, bagaimana kita hidup bersama sebagai orang percaya. Apakah kehidupan kita hari ini, perbuatan-perbuatan kita sesungguhnya menunjukkan iman yang ada di dalam diri kita? Atau sebaliknya justru, perbuatan-perbuatan kita menunjukkan betapa kita tidak beriman kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan kita selama ini. Saudara, saya yakin ini adalah waktu yang terbaik kalau saudara berada di dalam komunitas sel, saudara sedang belajar firman Tuhan bersama-sama, bertumbuh bersama di dalam iman. Mari kita boleh memberikan pandangan, masukan terhadap saudara seiman kita hari ini. Kalau kita memang melihat ada di antara kita yang secara hidup sehari-hari, perbuatan kita tidak menunjukkan iman kekristenan kita yang sebenarnya. Atau sebaliknya, kalau kita merasa bahwa hidup kita juga belum
menunjukkan perbuatan-perbuatan tersebut, marilah kita belajar untuk bercerita dengan apa adanya, mengungkapkan apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi masalah dalam hidup kita, supaya kita bisa belajar untuk kita bertumbuh dalam iman, dan kita belajar menunjukkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Ayat yang ke-24 berkata, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Pendekatan Yakobus ketika menjelaskan ini bukan berarti bahwa perbuatan adalah segala-galanya, saudara. Tapi justru mau menggambarkan kepada kita, orang yang beriman seharusnya terlihat dari perbuatan-perbuatannya. Dan ayat yang ke-25, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya rindu supaya materi ini menjadi bahan perenungan kita di dalam komunitas sel sepanjang minggu ini. Bagaimana kita bisa melihat bahwa setiap kita, anggota-anggota Komsel, orang-orang percaya di dalam Tuhan, hidup kita sehari-hari, sungguh-sungguh, setiap perbuatan kita, tingkah laku kita, benar-benar mencerminkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita belum menghidupi seperti itu, saya mengajak kita untuk kita bertobat bersama. Marilah kita pahami kembali firman Tuhan. Mari kita bersekutu kembali dan belajar kembali hal yang mendasar. Dan ingat bahwa Yesus Kristus yang sudah memulai pekerjaan baik di antara kita semua. Dia yang memimpin kita di dalam iman. Dia akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dasar inilah yang seharusnya terus-menerus menyadarkan kita bahwa karena Yesus sudah menyelamatkan kita, makanya hari ini kita hidup di dalam iman dan kita akan bertumbuh dalam iman sampai kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.